Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Agni Satria Perdana, di Frankfurt School uh, di Ismail Entrepreneur dari Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diseminasi terkait dengan bisnis plan yang sudah saya pelajari di Jerman. Untuk mengefisiensi waktu, saya akan men-share link Zoom-nya terlebih dahulu. Di Zoom, hmm, oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah bisnis setelah saya lakukan. Mari kita start dengan masalah utama, kenapa bisnis ini terjadi. Background, latar belakang, kita kekurangan hampir 1 juta orang entrepreneur. Untuk menjadi negara maju, kita memerlukan 4% atau 5,97 juta wirausaha. Sedangkan Indonesia saat ini kita hanya ada 3,35% rasio wirausaha, yang artinya kita memerlukan hampir 1 juta orang dari 4,9 juta menuju 5,9 juta orang. Ini merupakan angka yang sangat besar. Karena itu perlu didukung dengan upaya yang ekstra. Jadi, mari kita bahas mengenai kenapa ataupun latar belakang kenapa misalnya orang-orang itu takut untuk memulai usaha mereka. Ada tiga hipotesis dan satu latar belakang utama. Latar belakang utama adalah tidak semua orang berasal dari latar belakang yang sama. Artinya tidak semua orang punya privilege untuk memulai. Maka itu, hipotesis yang telah kita kembangkan ada tiga. Satu, orang itu tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai kewirausahaan. Kedua, orang itu tidak memiliki koneksi yang cukup untuk membangun relasi mereka, untuk bertanya mengenai perusahaan-perusahaan lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak punya koneksi, dan yang ketiga, mereka tidak punya modal. Oleh karena itu, gap inilah yang berusaha kami penuhi di sini dengan berbagai cara yang kita akan lakukan di business plan ini. Selanjutnya, oke, mari kita bahas tentang economic gap ataupun uh, gap yang terjadi di ekonomi kita. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 4,2 juta usaha mikro terdaftar di tahun 2023. Namun, faktanya adalah 2,5 juta usaha mikro itu berada di Pulau Jawa atau setara dengan 60,9%. Ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan terkait satu, kesempatan mengenai untuk berwirausaha sendiri. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas yang cukup memadai atau fasilitas yang setara dengan Pulau-Pulau Jawa. Yang ketiga, ini berkaitan tentang peraturan dan regulasi yang misalnya tidak tepat ataupun mereka tidak dapat menemukan lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, di sini kami berusaha untuk memberikan kepada Bapak dan Ibu mengenai petunjuk mengenai tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah ekosistem dan bukan hanya sekedar bisnis to customer saja. Baik, ini merupakan fakta bahwa Bapak dan Ibu UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB di Indonesia, tetap berkontribusi lebih dari 90% penyerapan tenaga kerja. Ini mengungkapkan bahwa penting UMKM untuk kepentingan dan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kita berusaha scaling up dan menaikkan level UMKM dan juga wirausaha untuk hal ini. Investasi pada wirausaha akan menghasilkan efek pengganda atau multiplier efek yang sangat signifikan. Oleh karena itu, ini merupakan investasi yang sangat baik jika pemerintah ingin bergabung bersama kami. Kami sangat berharap bahwa kolaborasi ini bisa berjalan nantinya. Terinspirasi dari program ISMA Entrepreneur dan nawacita hilirisasi oleh pemerintah, Modalin hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan digitalisasi, Modalin akan menjadi garda utama dalam hilirisasi wirausaha. Kita tahu Bapak dan Ibu, saat ini pemerintah berusaha untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam. Namun, mari berpikir sejenak dan berhenti sejenak, kita juga perlu hilirisasi wirausaha. Bagaimana cari orang-orang yang dahulu merupakan seorang konsumen misalnya, seorang yang tidak mengerti tentang wirausaha, mereka bisa dilatih di inkubator bisnis ini, dan nantinya mereka siap berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhirnya. Modalin. Inilah merupakan gagasan yang telah saya bangun. Modalin merupakan inkubator bisnis dalam satu zaman, yang dimana Modalin juga memfasilitasi berbagai step by step bagaimana caranya orang bisa menjadi wirausaha. Next slide. Kenapa harus modalin? Ini mungkin pertanyaan utama, kenapa modalin dan kenapa bukan yang lain? Digitalisasi membuat hal ini mungkin Bapak dan Ibu. Kita tahu cara konvensional itu satu, cara konvensional itu akan sangat lama. Yang kedua, cara konvensional itu tidak efisien, artinya kita perlu mengumpulkan berbagai orang dalam satu tempat. Dan yang ketiga, cara konvensional itu
terkesan lebih mahal dan tidak semua orang dapat meng-afford ataupun dapat untuk menjangkau hal itu. Oleh karena itu model hadir bukan sebagai hal yang holistik yang dapat diraih oleh semua orang. Satu, modal lebih terjangkau. Yang kedua, modal efisien. Dan yang ketiga, tentunya modal yang lebih cepat untuk mendistribusi pengetahuan kepada masyarakat dibandingkan cara konvensional ataupun cara-cara yang lain. Selanjutnya, apa aja fitur-fitur yang modalin? Kita punya 5 fitur utama. Satu, rekanin. Dua, mentorin. Tiga, negoin. Empat, kenalin. Dan lima, pahamin. Dari hal ini, kami ingin membuat ekosistem yang baik, di mana member-member Mudalin bukan hanya berinteraksi antara sesama ataupun berinteraksi pada mentor saja, tapi gimana caranya mereka bisa berinteraksi dengan investor potensial misalnya, standby investor, yang kedua bagaimana mereka bisa berinteraksi sesamanya, dan yang ketiga misalnya bagaimana mereka bisa untuk berinteraksi dengan mentor mereka dan juga mereka mendapatkan modul-modul yang bisa mereka akses kapan saja ketika mereka ingin belajar kewirausahaan lebih lanjut. Dari mana modalin akan menarik keuntungan? Ada 4 cara bagaimana modalin akan mengambil keuntungan. Yang pertama, kita ada langganan ataupun subscription fee, di mana orang-orang member itu akan membayar secara bulanan dan biaya bulan ini akan timbal balik dengan fasilitas basic. Misalnya mereka mendapatkan paket buku, mereka bisa akses ke investor, kontak para investor, dan lain sebagainya. Yang kedua, deal commission. Deal commission ini merupakan eh, biaya komisi deal yang dimana itu merupakan ketika misalnya satu investor tertarik dengan bisnis satu mitra, maka kemudian akan menerapkan commission deal. Di mana commission deal itu tentunya nanti akan dipergunakan untuk keberlangsungan modalin. Ada kelas mentoring di mana kelas mentor ini member bisa membeli kelas mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Yang keempat, ada fitur iklan, di mana fitur iklan ini merupakan fitur di mana mereka bisa mempromosikan barang-barang atau produk mereka nantinya ketika mereka sudah sustain. Ya, tentu Modalin paham bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian. Modalin mengerti bahwa tidak mungkin mengerjakan suatu hal dengan sendirian. Oleh karena itu, kami terbuka dengan siapapun. Tapi di sini kami ingin meng-highlight beberapa mitra ataupun calon calon mitra yang dapat berkolaborasi dengan kami karena kita punya tujuan yang sama. Satu, kita punya HIPMI. Yang kedua, kita punya Kemenko UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, dan yang ketiga kita punya Kamar Dagang dan Industri. Tapi tentunya ini tidak terbatas pada lembaga di atas saja. Kami membuka peluang kepada siapapun yang ingin bergabung dengan Mudalin. Oleh karena itu, kami siap untuk misalnya ketika ada tawaran kerjasama ataupun mungkin ada pihak-pihak yang tertarik dengan ide kami. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini merupakan kredensial atau man behind Modalin. Saya Agnes Hari Perdana dari 10 uh, rekan saya di finance dan juga mungkin peraturan pasar modal dan juga pajak. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan presensi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.